Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini ya di pagi yang cerah menjelang bulan suci Ramadan kita bisa belajar di pembelajaran jarak jauh STIT Cahaya Kolbu. Baik anak-anakku sekalian, kalau kemarin kita belajar bahasa Indonesia mengenai teks fiksi, kita sudah mengenal jenis-jenis teks fiksi, kemudian tokoh, latar, alur cerita, kemudian kita mengenal tokoh berdasarkan perannya, ada tokoh utama, tokoh tambahan, berdasar letaknya ada tokoh protagonis, tokoh antagonis. Nah, kali ini kita akan menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi ya. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Baik, anak-anakku, mari kita buka bukunya halaman 70. Bahasa Indonesia, Kompetensi Dasar 3.9 dan 4.9. Kelas 4, tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Baik, anak-anakku, mari kita buka bukunya halaman 70. Menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Ayo ingat kembali peran tokoh dalam suatu teks. Ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis dan tokoh antagonis ya, dan juga tokoh tambahan. Ketiganya dibedakan dari kemunculannya pada alur ya, pada jalannya cerita ya, dan konflik apa yang terjadi dalam cerita. Dan baik, kita akan baca cuplikan teks ya. Cuplikan teks di halaman 70. Kalian baca ya. Bapak bacain, kalian dengarkan sambil lihat di buku halaman 70. Perhatikan cuplikan teks fiksi berikut. Si tengah kebingungan sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Nah, kita lihat halaman 71. Di dalam cuplikan teks tadi, ya, si tengah berperan sebagai tokoh protagonis. Kenapa? Karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Dari awal diceritain nih si tengah itu ya. Sementara itu tokoh kakak berperan sebagai tokoh antagonis yang menjadi lawan si tengah. Kakak kemana nih, belum pulang ya. Sedangkan si bungsu dalam tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Ini si bungsu, ini kakaknya, dan yang satu lagi adalah adiknya ya. Si bungsu itu adik ya. Si tengah. Baik, kita akan baca cerita Singa dan Beruang. Singa mengajak beruang untuk berburu bersama di hutan. Singa. Hei, beruang. Pagi ini aku sungguh merasa sangat lapar. Apakah kau juga lapar? Beruang. Iya, aku juga merasa sangat kelaparan. Singa. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berburu bersama di hutan? Jika kita berburu bersama, pasti akan lebih mudah untuk mendapatkan makanan. Beruang. Bagus juga idemu. Mari kita berburu di hutan. Kudengar di sana banyak rusa yang dagingnya enak untuk dimakan. Singa dan beruang berpencar di dalam hutan. Singa. Lelah juga ya.
Aku tidak menemukan mangsa dari tadi. Aku akan menunggu di balik semak itu. Beberapa saat kemudian, singa melihat seekor rusa melihat lintas di balik semak-semak. Singa, akhirnya mangsaku terlihat juga. Nampaknya dagingnya sangat empuk dan lezat. Aku akan menerkamnya saat dia melewati pohon besar itu. Di tempat lain, beruang juga melihat seekor rusa melintas di balik semak-semak. Beruang, akhirnya aku melihat seekor rusa yang melintas. Aku akan segera menerkamnya saat rusa itu melewati pohon besar itu. Beruang dan singa menerkam rusa yang sama. Hei beruang, mengapa kau ikut menerkam rusa yang sama denganku? Apakah kau tidak memiliki mangsa lain? Beruang, hei singa, aku yang lebih dulu melihat rusa ini melintas dari balik semak-semak itu. Sehingga akulah yang berhak memakan rusa ini. Singa, enak saja. Aku juga melihat dan merekam rusa ini lebih dulu. Jadi mau bagaimanapun rusa ini milikku dan akan menjadi santapanku. Beruang, tidak, ini milikku. Beruang dan singa berdebat panjang hingga mereka kelelahan dan melupakan rusa yang telah diterkam. Muncullah seekor rubah yang cerdas, ya, yang cerdik, ya. Rubah, aku akan mengambil rusa itu saat mereka benar-benar lengah dan kelelahan akibat debat terus-menerus. Rubah pun mengambil rusa dengan cara mengendap-endap. Namun beruang dan singa menyadari dan mengejarnya. Beruang, hei rubah, mau kemana kau dengan mengambil hasil buruanku? Hei, tunggu rubah. Rubah, kau tidak mungkin mengejar itu. Karena kau sedang kelelahan. Teruslah berdebat dengan singa hingga kau menjadi pemenang. Singa, hei rubah, kau mencuri makanan kami, awas kau. Rubah terus berlari, namun tidak terkejar oleh singa dan beruang karena mereka terlalu letih. Beruang, hei singa, ini adalah salah kita. Kita terlalu lama berdebat sehingga menjadi terlalu lelah. Singa, betul beruang, alangkah baiknya jika tadi kita membagi dua rusa buruannya. Dengan begitu, kita berdua akan sama-sama kenyang dan tidak kelaparan lagi. Nah, itulah cerita beruang dan singa yang telah berburu, tetapi mereka berdebat setelah ada makanan. Maka muncullah yang lain, yaitu tokoh pembantunya, ya. Siapa namanya tokoh tambahannya? Rubah. Jadi tokoh utamanya adalah singa dan beruang. Tokoh tambahannya adalah rusa. Baik, sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia kita. Mari kita tutup dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih, ya. Selamat memperagakan, ya, kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.